secara rutin setiap hari Jumat saya akan bahas satu persatu. Hari ini saya bahas bab 1 tentang bersyukur tadi ya. Bab 2 dan bab 3 terusnya belum saya bahas ya. Bersyukur dari buku ini, Harmoni Cinta, Ayah Banyak Cuci. Ya. Insya Allah nanti bagaimana ayat durhaka itu saya bahas, bagaimana ayat speech healing yang bisa omong itu saya bahas, bagaimana ayat yang akan menuntun jejak-jejak surga itu juga dibahas dengan detail berdasarkan konsep-konsep Al-Quran dan hadis sirah. Semuanya di situ. Saya hanya akan gunakan ilmu psikologi kalau cocok sama hadis, kalau tidak cocok saya akan buang. Terang-terangan adanya begitu. Nah, ada satu surat yang saya ingin bacakan di sini dan mudah-mudahan para ayah bisa meniru untuk menulis surat cinta kepada anak-anaknya, para bunda bisa meniru untuk menulis surat cinta kepada anak-anaknya. Saya bacakan dalam waktu 1 menit mudah-mudahan ya. Ini surat cinta saya kepada anak-anak saya, taruh di halaman terakhir. Anakku, alhamdulillah ayah punya 2 tangan utuh. Pada saat ayah muda, tangan ini pernah dipakai untuk menempelin bola voli karena ayah atlet bola voli waktu itu. Tetapi ketika engkau lahir sayang, dia lahir di pedalaman Kalimantan. Tiba-tiba tangannya ayah dilembutkan oleh Allah. Tangannya ayah tiba-tiba dicerdaskan oleh Allah. Berani memandikanmu, berani mengganti popokmu, berani membedakimu, berani juga mengayun-ayunmu sambil berdendang-dendang salawat Nabi. Padahal itu ayah belum pernah sama sekali sayang. Tiba-tiba Allah ilhamkan pada tangannya ayah ini. Tangannya ayah anak yang menggendongmu ke TPG, sehingga engkau bisa baca tulis huruf Al-Quran dan membaca dengan baik, menghafal dengan baik. Tangannya ayah yang menggendongmu ke TPG, tangannya ayah anak yang mendekatmu ketika engkau takut dengan halilintar di sudut TPG itu, dan kemudian ayah membawanya pulang ke rumah untuk kemudian bertemu dengan bunda tercintamu. Tangannya ayah pula sayang yang merawat luka-lukamu dengan sangat hati-hati. Tangannya ayah lebih hebat daripada perawat manapun karena tangannya ayah punya sensitivitas luka-luka cinta di tubuhmu. Tangannya ayah pula sayang yang menyeret koper besarmu ke pesantren. Tangannya ayah pula sayang yang memanggul koper besarmu ini ke kamar pesantrenmu. Tangannya ayah pula sayang yang mendekatmu ketika kau resah dengan guru-guru di pesantrenmu itu. Tangannya ayah pula sayang yang menyetir mobil membawamu ke Masjid Agung Surabaya ini untuk kita minum 10 hari terakhir Ramadan. Tangannya ayah pula yang menenteng rantang bundamu, kemudian kita makan sahur di bawah menara masjid itu Nanti kalau ayah sudah tiada dan cucu-cucunya ayah sudah gede, ajaklah cucu-cucunya ayah gede ini nostalgia di masjid ini. Meskipun kau tinggal di kota manapun, nostalgialah dengan ayah di sini. Tuntutlah anak-anakmu berada di bawah menara masjid itu dan ceritakan. Kakek dulu kalau makan sahur duduknya di sini, nenek duduk di situ, terus kemudian kalau minum, kakekmu suka di sudut sebelah sana. Anakku, ayah mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Jika nanti tangannya ayah sudah terbujur kaku, tidak bisa digerak-gerakan lagi, ayah boleh ya lebih berharap kepadamu. Tolong kalau tangannya ayah sudah terbujur kaku itu, kamu yang ayah yang memandikan ayah, jangan kau berikan kepada orang lain. Kamu yang memandikan ayah nanti. Kamu bilang nanti yang akan mengkafani jasad ayah. Jangan berikan kepada yang lain ya nanti. Kamu pula yang akan memimpin salat, mengangkat tanganmu takbir untuk bersalati jenazah ayah. Kamu pula sayang yang meletak di pinggang ayah ke yang lahap. Mudah-mudahan kalau tanganmu yang meletakkan di pinggang ayah di yang lahap sambil kau beristighfar untuk dosa-dosanya ayah ini, maka ayah akan mati dalam keadaan sepenuh iman dan sepenuh tobat kepada Allah. Anakku, mungkin pada saat ayah wafat, ayah akan diantar oleh ribuan rakyat. Tapi sungguh di dalam gelap dan pengapnya alam kubur itu, ayah sangat merindukan tanganmu untuk engkau angkat saya. Angkatlah tanganmu mendoakan ayah yang begini banyak dosanya ini. Mudah-mudahan tangannya ayah ini bisa bergandengan tangan dengan ibumu, bergandengan tangan dengan kamu, dengan adikmu, dengan orang-orang muslim yang lain. Hingga tangan ini makin memanjang, makin memanjang, makin memanjang, hingga bisa menutup pintu surga Allah. Karena ayah yakin sayang, Allah sudah janji di dalam surat At-Tur itu, seorang ayah yang beriman yang diikuti anak-anaknya dalam keimanan yang sama, nanti akan dipertemukan Allah
dalam surganya. Ayah sangat rindukan. I love you so much. Alhamdulillah, waktunya sudah habis sudah ya. Alhamdulillah, ada waktu tanya jawab. Yang terpenting saya perlu katakan pada penjelasan semuanya. Saya menjadi berjujur air mata ketika anak saya menepuk-nepuk pundak saya. Ayah, terima kasih sudah mau menjadi ayah saya. Terima kasih. Saya menangis. Lebih menangis lagi ketika dia datang dari pondok terus kemudian panggil ayahnya, ayah. Ya, ayah di sini. Ayah duduk di situ. Kemudian dia sila di depan saya. Kemudian setor tambahan Quran kepada ayahnya. Indah sekali. Mari kita bersaksi dan jawab. Fokus pada bagaimana mengelola anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Semoga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Guru dari Simowida, yang ingin kami tanyakan, saya ada permasalahan ngajak anak saya untuk sholat secara istiqomah pada awalku. Alhamdulillah saya sudah membiasakan untuk diri saya sendiri setiap sholat subuh jamaah di mushola terdekat. Adanya ya di sini kalau Sabtu atau Minggu karena tidak kerja, tetapi sudah yang menjadi pikiran saya, ayahnya dulu menonton, nanti anaknya akan mengikuti. Pikiran saya begitu, tapi nyatanya tidak bisa. Jadi tiap hari mamanya itu ngomel terus, membangunkan dan sebagainya, nyuruh untuk sholat dan sebagainya. Masih tiap hari begitu. Yang ingin kami tanyakan, barangkali masih ada kekurangan cara saya atau ada kelemahan cara saya, mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Saya Agus dari Sidoarjo. Alhamdulillah saya bisa hadir di coba ini. Yang saya tanyakan, ketika orang tua kita itu lepas dari mana sampai selamat, sementara si anak ini sedikit memahami tentang Islam dari rekan-rekannya. Nah, ini pertanyaannya gimana agar kalau bicara dari orang tua, anak terhadap orang tua etikanya yang Islam itu gimana, sementara orang tua itu lepas atau kurang beriman. Mohon penjelasan dari Ustaz. Sekian, terima kasih. Ustaz, yang mau saya tanyakan adalah, saya punya anak 2 perempuan, masih kecil-kecil, masih di sekolah dasar. Kami sebagai orang tua sangat ingin sekali agar anak-anak tetap istiqomah. Namun karena pengaruh terbesar adalah lingkungan di luar rumah, gitu ya, Ustaz ya. Kami mencoba dengan sekuat tenaga untuk tetap istiqomah berada di jalannya. Dan bagaimana cara kami menyikapi ketika anak kami yang masih di sekolah dasar ini mengetahui hal-hal yang tidak baik, menyikapinya dengan secara bijaksana, gitu Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya, baik. Yang pertama begini. Saya ini berusaha keras untuk bicara apa yang sudah saya lakoni saja. Kalau belum saya lakoni, saya nggak berani. Makanya saya lakoni, saya dokumentasikan buku ini. Bisa dilihat nanti di SAS atau di pojok itu ada buku ya. Yang pertama begini, suatu ketika saya mengalami yang sama, Pak. Jangan dikira Ustaz itu tidak punya masalah yang sama. Bujurnya Ustaz itu ya cerewetnya ya baik, sampai itu baik. Anak era terdabrak itu sudah ada yono. Gimana ada cara begini? Langsung menjawab beberapa pertanyaan ya. Sebelum dia masuk sekolah, saya bilang seperti ini. Le, anak saya laki-laki, ya, laki-laki yang satu mahasiswa yang satu SMA. Siapa tahu nanti kita bersama, saya kenal lebih dulu ya. Le, kamu sekolah, meskipun sekolah Islam ya, meskipun sekolah Islam, guru-gurumu ya pada sholat kafe, ya, guru IPA, guru matematika kafe sholat, tapi rumah kali ya sebelum kamu berangkat ke sekolah. Guru utamamu, murabbi utamamu adalah
Kata-katanya ayah adalah kata-katanya sang guru, kata-katanya ayah adalah kata-katanya sang kiai. Dan kita harus istiqomah kata-katanya yang baik. Suatu ketika saya bangunkan anak-anak saya subuh, karena tidurnya kemalangan. Allah Akbar, aja. Saya gunakan cara seperti ini. Dengarkan telinga ini sebentar. Ini tepat di rumah saya. Kalau nanti depan pernah ke rumah saya. Di rumah saya itu ada rumah gede, punya anjing banyak. Setiap ada adzan, anjing itu menyaut. Ngomong anjing aja lu nyaut sama adzan. Jangan kalah sama anjing. Cara saya. Suatu ketika lagi, bapaknya sudah ada di masjid, dia ternyata masuk. Salam oleh anak bermono malah sholat oleh yang masjid. Maka tidak betapa ini ya. Tapi anak letak ini, kenapa boleh masuk di taman bapak? Kenapa waktu turun mana? Meski ini tak putusin dewi, tak goleannya apa yang membuat kamu menjadi tertidur lagi setelah bangun tadi. Saya boleh di kamarnya ternyata ada sesuatu yang membuat dia nyaman, telinganya double ketika mendengar adzan. Apa itu AC? Mulai hari ini lokasinya disita ayat tidak ada AC. Mondok baca muncul, karena tidur sombong, potong-potong sombong. Peringatan terserah pokoknya nanti ke rumah adzan langsung tani ya. Setelah 3 hari dan gondok siap bapak. Akhirnya nggak tahan pada saat bapaknya pagi-pagi itu mau ke koran setelah Al-Masurat itu. Dia menampakkan wajah penuh tanya. Ngeten pertanyaan. Ayah itu jadi aku terlambat sholat seperti ini hasilnya dicipta. Itu ada contohnya tidak dari Rasulullah. Karena dia membaca sirah. Saya juga membaca, semua keluarga saya mencintai sirah. Maka harus ahli menggandengnya. Alhamdulillah saya baca sirahnya lebih, sirahnya sahabat saya baca. Rumah ada yang mana ya? Orang katakan. Suatu ketika kamu kenal nggak sama Sayyidina Umar? Yang gagah berani kenal sama biasa dia yang tahu ya. Umar itu suatu ketika membariskan jamaahnya sholat suku fakultur dia kemarin wajib itu ada 2 jamaahnya terjengkang. Gebrak, saking berbawanya Umar. Saking berbawanya. Suatu ketika Umar itu pada terik matahari masuk ke kebun kurma, masuk ke kebun anggur, kebun sendiri deh. Terus kemudian layar-layar menikmati anggurnya, lihat-lihat kurmanya. Saking asiknya, begitu keluar dari kebun itu, ternyata jamaah sholat asar sudah selesai, jamaah yang dipimpin Rasulullah sudah selesai. Umar terus kemudian mendatangi Rasulullah, ya Rasul, saya terlambat jamaah asar ya Rasul. Saya tidak mendengar ya Rasul. Kenapa kamu terlambat ya Umar? Saya terlena, saya ada di kebun yang sangat segar ini, kemudian saya nggak dengar adzan. Dan ketika saya keluar dari kebun ini, sholatnya sudah selesai ya Rasul. Udah dapat jamaah asar ya Rasul. Umar nangis lagi. Dan di antara sesungguhnya Umar itu kemudian bilang seperti ini, ya Rasul, karena yang membuat aku terlambat itu adalah kebun kurmaku dan kebun anggurku. Maka mulai hari ini kebun kurmaku dan kebun anggurku ini aku sedekahkan saja untuk jalan dakwah agar tidak merintangi aku untuk berjamaah. Saya tepuk pundak. Itu cara Umar, cara yang gentle, cara yang laki-laki. Kalau sholat jamaah terlambat, yang membuat terlambat disedekahkan. Gimana kalau hasilnya disedekahkan sama ayah? Jangan lah ya, apa disita aja ya, disita ya. Nanti kalau aku tertib lagi dinyalakan lagi ya. Oh iya boleh. Maka kalimat-kalimatnya ayah itu adalah sedikit-sedikit ini. Kalau ingin anak kita nurut, sedikit-sedikit kata Rasulullah, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Ali, dikit-dikit begitu. Bertengkar sama kakaknya, berhenti. Siapa yang ingin dibangunkan rumah di surga? Semuanya. Kalau kamu ingin dibangunkan rumah di surga, kata Rasulullah, kata Rasulullah, hentikan pertengkaran. Kalau kamu berada di pihak yang benar, Allah akan bangunkan surga di tengah-tengahnya. Kalau kamu berada di pihak yang salah tapi mau menghentikan pertengkaran, Allah tetap jamin akan ada surga untuk mendirikan surga. Ini kentang mana? Jangan pakai referensi lain. Coba kalau kita bilang kata Pak RT,
dengan gaya-gaya para ulama, maka sungguh anak-anak nanti akan menjadi kendali. Dan kemudian anak-anak percaya bahwa bapaknya itu adalah murabinya, bapaknya itu adalah gurunya, bapaknya itu adalah kiainya, sehingga dia manut. Kalau ada yang bilang tidak. Kalau yang bilang oke. Siapa? Tentu saja diberi contoh ya. Nah, terus gimana? Kalau ada anak-anak yang tertarik pada yang jelek-jelek tadi ya, yang jelek-jelek. Terus kemudian kalau ada orang tua itu yang pernah mendidik anak-anak yang keliru begini Bu ya, tolong kalau sudah mendengar yang seperti ini jangan protes. Biar bapakku gak ngomong, biar ibuku gak ngomong, tolong jangan durhaka sama orang tua. Kalimat yang benar itu adalah bapak kita, ibu kita itu sudah mendidik kita dengan cara yang terbaik yang beliau tahu ilmunya saat itu. Kalau beliau tahu ilmu yang seperti ini akan jauh lebih baik lagi. Makanya para ayah, para ibu harus belajar bagaimana termasuk menghapus trauma-trauma supaya anak-anak itu tidak ikut dengan lingkungan-lingkungan. Karena itu pastikan lingkungan keluarga benar. Kemudian berdamailah juga kepada tetangga-tetangga kita. Saya juga ceramah apa? Di ibu-ibu PKK tempatnya istri saya arisan itu. Kenapa? Karena betul lingkungan. Saya katakan menonton TV itu caranya begini. Tetangga-tetangga saya ikut. Begitu anak saya larang nonton ini, dia lari ke tetangga bilang, jadi ini bapakmu gak boleh nonton ini. Makanya tolong jangan egois. Nek aku harus dipek dewe. Nek ngerti ilmu aja dipek dewe tularkan. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, saya mengendap di hati saya, bilangnya seperti ini. Jika ada orang yang berapi-api menceritakan kejelekan-kejelekan, kebatilan-kebatilan, mengajak kebatilan-kebatilan, maka itu sesungguhnya adalah setan yang bicara. Jadi orang pidato berapi-api ngajak elek-eleknya, itu setan yang bicara. Sebaliknya, ini bukan hadisnya, ini pendapatnya ulama ya, saya kurang lupa namanya. Kalau ada orang baik, diam saja pada kebaikan yang dimiliki, pada kejahatan-kejahatan yang dilihat, diam saja. Itu sesungguhnya adalah setan yang bisu. Jangan-jangan setan bisu aku ya. Mari kita bergerak kepada makhluk nahi munkar. Kita didik anak-anak kita. Kalau semua keluarga kita jadi baik, insya Allah negeri ini akan jadi baik. Siapa? Kalau anak-anak kita melangkahkan kaki masjid, insya Allah dia hidupnya akan berkah. Tidak ada ceritanya orang-orang yang setia beribadah itu kemudian melarang. Tidak ada ceritanya. Saya sudah keliling-keliling Indonesia ketemu Pak Yai, Pak Ustadz Ustadz berbagai tempat, pondok-pondok ketemu buahnya saja. Kiai Ustadz itu pekerjaannya nggak jelas sampai. Nah, orang kita tahu nih Yai itu nopo, aku karyawan Telkom, nggak jelas kabeh, tapi yang berkah semuanya rezekinya itu. Karena itu mari kita libatkan Allah dalam mencari rezeki, kita libatkan Allah dalam mengurus keluarga, kita libatkan Allah dalam mencintai istri, kita libatkan Allah dalam mengurus anak-anak kita libatkan Allah, jangan tinggalkan Allah. Nanti teknis-teknisnya akan saya bahas lebih lanjut, karena ini masih bersifat bab 1 ya. Bab 1 membuka wacana saja. Teknisnya seni menasihati anak, kalau Rasulullah 1, 2, 3, 4 urutannya begini. Kalau mendidik anak umur 0 sampai 7 tahun begini, 7 sampai 14 tahun begini, 14 sampai 21 begini, urutannya ada sama detail dan Islam sudah sediakan dan itu terbukti melahirkan generasi-generasi terbaik. Kita akan pelajari kembali. Ilmunya sudah ada, nggak akan diskusi langsung merujuk pada Rasulullah, merujuk pada sahabat dan sebagainya. Mudah-mudahan ada waktu lagi. Tersebut nanti kalau kajian seperti ini dilanjutkan, ajak anak-anak. Di UNER sudah saya mulai dengan YDSF. Khusus anak-anak perempuan dan anak laki-laki yang belum menikah, saya buat kajian bersiap sebelum melangkah, sebelum berumah tangga. Sekarang insya Allah mudah-mudahan bulan Februari nanti sedang saya sediakan tema cara memilih mantu dan mengurus cucu. Saya akhiri dengan satu nasihat. Ini saya petik dari kajian Ustaz Budi Azhari. Ayah itu menjaga kerusakan anak, ibu itu di surga ada di bawah telapak kakinya. Dan kalau ingin anak-anak bermasalah, titik membaik. Saya ulang, saya sadar-sadarnya. Kalau ingin anak-anak itu bermasalah, titik membaik. Akan saya bahas pada kajian berikutnya. Sebab mbak-mbak yang tidak punya ilmunya Rasulullah untuk mengasuh putu itu akan malah rusak. Kenapa? Karena mbak yang tidak punya ilmunya Rasulullah, hatinya akan lemah ketika cucu itu merajuk dan menangis. Siapa saja termasuk yang ngomong ini kalau sudah menjadi mbak, hatinya akan mudah untuk mendengarkan tangisan cucu. Lebih mudah kangen pada putu daripada kepada anak sendiri.
dan itu harus ada ilmunya. Tanpa ilmu kita akan merusak cucu-cucu kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kajian-kajian berikutnya. Amin. Ya. Amin. Ya, luar